Tapi saya mohon kan nggak ada lagi media bertanya lagi besok sama saya, Mas. Udah, ini udah ke 40 media nih. Ya. Sebelum saya berangkat ke Surabaya, ya, sebenarnya saya sudah sampaikan di media ya, pada rekan-rekan sekalian loh, bahwa ini kan masalah private, ya. Masalah private itu mbok ya di keep lah. Ini kan usulan masalah person to person. Kalau seandainya di apa yang rugi siapa? Yang rugi kan kedua belah pihak dan keluarganya, kan gitu. Nah, sampai saya rela pada saat itu secara pribadi loh ya. Udahlah saya yang minta maaf lah kepada pihak Heri Kunchoro supaya semua close, tutup, jangan ada lagi masalah lagi. Karena ini kan menyangkut kepada harkat martabat daripada seseorang, baik Novi maupun Haka sendiri. Saya jujur, saya bilang saya kaget. Baru saya ngomong kayak gitu, besoknya muncul, ya mohon maaf nih Pak Nyoman nyumpul dengan berapi-api, memberikan somasi dengan segala macam. Loh, oh Nyoman kok muncul memberikan somasi? Ada apa lagi? Saya pertanyakan tuh, kenapa seperti itu? Nah, walaupun disampaikan pada saat itu, kenapa Riki itu kan orang tua yang bijak untuk meng-close situasi. Lah kalau sudah orang bijak yang meng-close situasi, ya berarti ikutin dong. Nanti kan jadi terbalik ya. Kalau saya orang bijak, terus Bapak orang apa? Kalau dibalik itu mana? Hanya otaknya soal wasit, buktikan segala macam. Saya jujur ngomong aja, saya kecewa. Dan saya juga nggak ngerti ya. Pada saat mau berangkat umroh, saya tanda tangan surat kuasa ke Pak Nyoman. Saya nggak ngerti loh. Disna juga nggak ngerti. Disna juga mundur loh ya. Ya. Udah cabut Disna. Buktikan bahwa kita harus profesional. Disna saya cabut. Kenapa cabut? Inilah penghargaan terhadap sesama pengacara, sama lawyers. Nggak boleh. Seandainya kalau kita mau masuk itu tanyakan dulu apakah sudah ada lawyersnya, apakah sudah tidak ada persesuaian, cabut dulu baru kita masuk. Nggak boleh begitu. Nah, yang sialnya ya ini, ya Mbak Novi juga harusnya juga tahu menghargai orang. Menghargai para pengacara yang mengawal dia ya. Setara Disna mundur, saya nggak bertanya entah apa ya, kenapa kamu mundur, sama dia juga nggak ngerti juga, sama Ari itu ya. Lah saya kurang apa juga, saya nggak dibayar loh, saya kena amal kemanusiaan aja saya lakukan tindakan itu, tapi kekecewaan muncul pada saya. Saya berangkat ke Surabaya, tapi saya berangkat ke Surabaya sebenarnya tidak ada hubungannya atau relevansi dengan peristiwa ini, karena saya lagi menangani case di Surabaya, ketemu dengan Direskrim, dengan Kapolres Jombang. Saya bersama-sama dengan Pak Egy Sujana ya ke Jawa Timur. Ya kebetulan aja dengan bersamaan ya saya ketemu dengan Heri. Heri tahu saya ada di Surabaya dari adik saya, jadi Tok Garis Tumorang tuh adik saya tuh ya. Biar tahu ya. Sampaikan bahwa Bang Riki ada di Surabaya, ketemulah kita ngobrol. Ngobrol saya di kamar sama dia. Saya bertanya dong ya, Her, kamu kenapa sih kok ngotot terus, kok minta supaya minta maaf secara tertulis segala macam, kemudian kok nggak terima dengan situasi kondisi ini, kemudian kau disomasi, kamu tantang, ada apa sih sebenarnya? Perjalanan pertemananmu yang bersangkutan gimana? Ya akhirnya dia ceritakanlah semua. Memang sudah lama kenal ya. Jadi ke salah satu donasi juga untuk DGJ ya. Nah, kalau Novi datang ke sana ya sering dilayani lah dengan krunya ya, Pak tinggal di apartemen atau di hotel tuh dilayani sama Heri Kunchoro. Ya hubungan pertemanan itu cukup dekat lah gitu ya. Ya kalau begitu kenapa kamu ngotot banget? Ya, karena dia di up. Heri Kunchoronya, nah, ini kan menyangkut kepada harkat pribadinya juga, sampai dia tuh berantem sama istrinya tuh, ditunjukin semua loh. Ya, mungkin Pak Riki nggak percaya. Ya, kenapa saya berani, saya tantang, ini buktinya, dibuktikan lah, ditunjukin semua cap, video kepada saya. Saya memperhatikan sambil narik nafas juga gitu loh kan. Saya sudah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Karena dataran fakta saya melihat itu semua, memang apa yang disampaikannya itu ya faktor kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya akhirnya
Saya berpikir ya sudah Her, kau keep, tetap saya keep, suruh keep loh. Kau keep, nggak usah lagi banyak ngomong dan ini nggak perlu kau publikasikan kemana-mana. Apa yang kau ketahui ini pegang. Oke, sudah. Saya memang sudah janji memang mengundur. Setelah melihat ini semakin menguatkan diri saya untuk mundur. Maka setelah saya pulang ke Jakarta, saya kumpul dengan media kemarin itu juga ya. Sekarang dengan rekan-rekan, saya menyatakan mundur. Karena jujur saya tidak mau berdarah-darah di situasi yang tidak, istilahnya tidak apa ya, yang tidak apa, tidak domain saya lagi lah, kurang pantas lah menurut saya untuk saya tangani kayak ginian gitu loh. Saya membantu dia tuh pada posisi donasi, tapi kok merembet kemana-mana. Akhirnya sudah tidak jelas, arah tidak jelas, konstruksi tidak jelas, hasilnya pun pasti nggak jelas. Yang ngapain saya harus berdarah-darah di sini, sudah tidak sesuai dengan apa yang saya sepakati di dalam menandatangani surat kuasa tersebut. Akhirnya saya mundur. Ya, walaupun Mbak Novi bilang, Bapak ya saya menghormati keputusan Bapak, tapi tolong saya didukung terus dengan moral. Oh, saya tetap dukung moral dan doa, saya bilang. Dan saya punya prinsip, apapun yang saya ketahui tentang dirinya, tentang diri Novi, sebagai pengacara yang gentle dan berintegritas, tidak akan pernah bocor dan lepas dari mulut saya. Karena itu adalah rahasia kepengacaraan kita. Kita harus menjaga betul-betul klien kita, apapun. Biarpun kita berseberangan, kita sudah lagi nggak bersama-sama, saya tetap menjaga klien saya di hadapan saya, yang saya ketahui loh ya. Kalau yang tidak saya ketahui, saya nggak bisa jawab. Kira-kira gitu, Pak, berarti saya nggak mau campur lagi. Kalau mau disomasi sama dia, itu hanya pesan saya itu aja. Ya, pesan saya cukup dalam, hentikanlah somasimu itu. Sudahlah, ini masalah private. Terus kau somasi nanti berbalik kepada dirimu. Kan nggak lucu kalau berbalik pada dirimu saat pembuktian yang benar, akhirnya malu sendiri. Dalam bahasa saya tuh ya. Nah, cermati media lah, netizen. Jadi itu aja. Jadi hentikanlah somasi itu. Karena somasi yang kalian lakukan tuh tidak produktif. Tidak produktif dalam artian akan bertabrakan dengan fakta nanti. Kira-kira ya. Kalau HK-nya sendiri seperti apa, Pak? Kalau HK itu sebenarnya dia cool ya. Setelah saya lihat tuh dia cuma sangat mengecewakan bagi dia tuh karena di-up itu ya, di-up di media, TikTok tentang masalah pribadi dia dan keluarga. Ya sampai istrinya nangis-nangis tuh. Ya. Kalau saya bilang istrinya cantik loh. Kan bekas artis tuh. Iya. Bekas penyanyi dangdut, saya baru tahu ini istrinya. Ya, sudahlah. Jangan, apakah media ataupun netizen ini nggak berpikir kalau kita angkat-angkat ini, termasuk pengacaranya, apa nggak sama dengan menyengsarakan orang-orang yang di belakangnya nih? Keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya, lingkungan kerjanya. Sekarang Harry kan merasa, dia bagaimanapun dia bos besar loh di sana. Dia punya 10 klub malam di sana. Terus rekan kerjanya, anak buahnya, mukanya kan sudah nggak ada lagi gitu. Itu yang dijaga sama Harry sebenarnya. Lah makanya kalau kita nggak mau istilahnya tuh berdarah-darah di situ, ya nggak usah masuk klub malam. Itu aja kesimpulannya kan. Bang, Saya gimana? intinya tuh aku percaya dengan Bang Riki. Bang Riki ngambil kebijakan, saya percaya pasti akan mendapatkan solusinya. Yang penting Bang, satu, jangan lagi ada up tentang masalah itu. Maka saya katakan close saja lah gitu loh. Ini kan peristiwa-peristiwa yang sangat kalau diceritakan sangat menjijikkan gitu loh. Nggak layak, nggak pantas untuk dipublikasiin terus. Kayak nggak ada kerjaan yang lain. Dia cuma ngomong gitu kok. Ya udah, kamu, yang penting kamu juga jangan banyak gerakan. Kamu diam, jangan bergerak membuat gerakan-gerakan yang tidak penting. Togar juga saya minta ya. Saya bilang sama Togar, Dek, udah sementara dikit aja dulu, saya bilang. Kan tugas kita ini bukan untuk berperang aja. Kalau bisa mendamaikan orang, kenapa tidak? Kan gitu. Jadi jangan pengacara taunya kalau mana lawan langsung sikat pokoknya sampai mati gitu kan. Ini pengacara nggak bener gitu loh.
Kalau pengacara yang benar itu, kalau bisa dimediasi kenapa tidak? Kalau bisa dipersatukan kenapa enggak? Kenapa harus mengajak perang terus? Gitu loh. Jadi ini yang saya sangat sayangkan. Kalau tugas fungsi pokok kita ini adalah katanya apa? Tugas mulia. Tugas mulia harus bisa mengambil posisi yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang yang kita bela, juga terhadap orang yang berseberangan. Kita wajib juga loh. Supaya ini juga jangan terkebiri bagaimana baiknya. Kecuali kalau masalah kasus-kasus tertentu ya. Kalau kasus tertentu yang memang harus diungkap seperti tindak pidana korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu ya sudah, kita nggak bisa apa mengatakan nggak boleh. Tapi kalau kasus yang kayak gini, person to person kok. Person to person itu kan tidak merugikan orang lain antara kedua belah pihak. Dampaknya yang merugikan orang lain. Kira-kira gitu ya. Jadi terakhir dari saya, setelah memutuskan mundur sempat memberikan pesan mungkin ke Novi. Loh, saya udah pesankan sama dia. Hanya pesan saya bilang, Dindaku ya, sampai tadi pagi juga nih. Dindaku, kamu fokus saja kepada pekerjaanmu. Perjalananmu masih panjang. Nggak usah terobsesi dengan peristiwa ini. Hanya satu pesan saya, kau jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang dekat dengan dirimu. Ya. Pada saat bersamaan dia selalu membackup dirimu dan segala macam. Pada saat sedikit slack, dia akan menjatuhkan dirimu. Karena orang yang dekat-dekatmu itu, oknum lah saya katakan tuh, dia punya kepentingan. Bukan murni untuk membela dirimu, membentengi dirimu. Kalau dia membentengi dirimu, pasti dia tidak akan mengatakan, jangan lagi layani itu. Pasti dia ngomong itu. Tapi kalau orang yang suruh layani aja, perang aja, ini orang yang merusak. Saya udah ingatkan sama dia, jangan lagi.